apa namanya, dalam kondisi masih di dalam casing, risikonya adalah terhadap kunci dari kipasnya ini. Jadi bisa jadi patah. Ya, sehingga lebih baik kita bongkar saja ke luar, sehingga kalau sudah dilepas kuncinya, kalau misalnya keras bagian sini, ya, bagian bawah, ini bisa kita dorong. Kita tekan, nah, sehingga dia bisa lepas. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kabel power untuk kipas prosesor ini ada 4 ya. Ada yang 4, ada yang 3. Kalau ini kebetulan saja 4 ya. Ada 4 warnanya, warna hitam, warna kuning, warna hijau, warna biru. Sebenarnya yang diutamakan itu 3 warna ini ya. 3 warna itu warna hitam, warna kuning, dan warna hijau. Warna hitam itu ground, warna kuning itu tegangan kerjanya sebesar 12 volt. Jadi kipas ini bekerja dengan 12 volt, makanya di sini ada tulisan nih, tulisan 12 volt ya. Kemudian kalau yang warna hijau itu on power. Jadi syarat untuk kipas ini bisa menyala itu harus terhubung dengan yang berwarna hijau. Kemudian yang berwarna biru ini sensor ya. Jadi sensor itu fungsinya ketika komputer kondisinya panas berlebih, maka kipas ini akan mutar kencang. Tapi ketika komputer bebannya tidak terlalu berat, maka kipas biasa-biasa aja. Jadi putarannya itu standar, normal ya. Nah, kemudian cara untuk melepaskan prosesornya. Ya. Ini model seperti ini karena dia LGA ya, LGA 775, LGA 1155, 1115 ini seperti modelnya. Nah, cara melepaskannya di sini ada tuas, ya, ada tuasnya, ada kuncinya. Nah, ini biasanya kalau untuk Intel, ya, kunci pengaman dari prosesor itu biasanya berada di bagian ujung dari kunci utamanya ini. Jadi tuasnya ini, nah ini ujungnya. Berarti nanti kunci untuk prosesor tanda nomor 1-nya itu berada di sini. Itu biasanya untuk Intel ya, seperti itu. Nah, cara untuk melepasnya, ini kita tekan ke bawah. Tekan ke bawah dari motherboard maksudnya. Kita tekan, kemudian kita tarik agak keluar. Nah, sehingga dia bisa lepas. Oke. Kemudian covernya bisa kita ambil, kita lepas. Nah, kemudian cara untuk melepaskannya nih, melepaskan prosesornya. Nah, untuk melepaskan prosesornya, ya seperti ini ya. Nah, kita lihat di bagian sini, di setiap sudut, di setiap sisi, itu ada bagian-bagian yang berlubang. Nah, bagian yang berlubang itulah yang akan kita jadikan sebagai posisi untuk mengangkat prosesornya. Jadi bukan dari sisi atas atau sisi bawah, tetapi berada di samping kanan, samping kiri dari posisi motherboard yang sedang kita pegang. Ya. Nah, sehingga begini. Nah, karena dia berupa LGA modelnya, harus hati-hati. Kenapa begitu? Karena kaki-kakinya ini kan berada di dudukan motherboard. Jadi resikonya ketika kita nggak hati-hati pada saat mengangkat prosesor ini, bisa jadi kaki-kaki yang berada di dalam ini, LGA-nya ini, di dalam soketnya ini, bisa jadi dia ketumpuk, ketindih. Sehingga dia bisa ada bagian kaki tertentu yang barangkali permukaannya berbeda. Ada yang lebih rendah gitu ya. Nah, sehingga ketika salah satu kaki saja lebih rendah, biasanya akan berpengaruh terhadap kinerja dari prosesor. Sudah beberapa kali saya temukan bahwa ketika
komputer digunakan tapi kok tidak stabil, kadang-kadang blue screen, kadang-kadang bahkan tidak bisa tidak bisa tampil sama sekali, ya. Ternyata setelah diteliti, setelah dicek kembali, ada salah satu kaki yang seperti ketekan gitu, sehingga dia tidak connect ke pin-pin yang ada di dalam prosesornya ini. Caranya mudah untuk ngangkat itu gunakan saja pinset. Jadi gunakan pinset, angkat sedikit bagian yang kaki-kaki atau jarum-jarum yang masuk ke bagian dalam. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memasangkannya? Nah, jadi kalau kita merakit komputer itu kita awali dari prosesornya dulu ya. Kita awali dari prosesor. Ini kan prosesornya, motherboard awalnya kan seperti ini, kosongan. Jadi pertama prosesornya dulu dipasang, kemudian setelah prosesor dipasang nanti di atasnya prosesor kita kasih yang namanya pasta. Ini masih ada pastanya ya. Nah, pasta prosesor. Ini masih basah, jadi nggak perlu saya tambahkan lagi nanti. Nah, pasta prosesor itu fungsinya untuk menghubungkan secara langsung prosesor ke heatsink. Nah, heatsink ini kan fungsinya untuk menyerap panas, sehingga panas-panas yang ada di prosesor itu akan lebih cepat keluar, lebih cepat terbuang. Jadi lebih dingin gitu. Ya. Oke, saya pasangkan prosesornya dulu. Ya. Saya pasangkan prosesor, jadi di prosesor ini ada kuncinya ya. Ada kuncinya. Jadi kalau kita lihat di sudutnya ini, salah satu sudut, 1, 2, 3, 4, ada kuncinya. Biasanya dicirikan dengan adanya tanda warna emas. Nah, yang ini. Ada tanda segitiga warna emas. Kalau yang ini nggak ada, yang di sini nggak ada, sini pun juga nggak ada, hanya bulatan saja. Nah, tandanya itu ada tanda segitiganya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian memasangkannya untuk yang posisi kuncinya tadi, yang nomor satunya, ini untuk Intel, dia biasanya berada di bagian pojok dari tuasnya ini, sehingga di sini posisinya nih. Nah, sehingga posisinya sudah, ketika dia sudah rata begini, jadi pastikan tidak ada bagian yang ngambang gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ngambang, baru kemudian kita tutup covernya. Ya, kita tutup covernya, kemudian kuncinya kita tutupkan, kita kuncikan. Nah, kalau misalnya kok masih belum bisa mengunci, cek kembali. Jangan sampai ngambang. Kalau posisi ngambang, karena memang tidak akan bisa terkunci. Ya, gini ya. Oke. Nah, kemudian barulah kipas kita pasangkan. Namun saya ingatkan bahwa ketika kita pengen memasangkan kipas, pastikan pastanya masih ada, pastanya masih basah ya. Teman-teman silahkan gunakan pasta untuk prosesor. Kalau PC mah biasa-biasa aja, pastanya boleh. Artinya pasta yang botolan itu yang harganya 10.000 per botol, bisa dipakai 10 kali, silahkan bisa dipergunakan. Tapi kalau untuk laptop, ya, kalau untuk laptop gunakan paling tidak deep cool. Ya. Saya kalau untuk laptop itu minimal saya gunakan deep cool Z3. Tapi kalau sekiranya laptop itu menggunakan beban kerjanya lebih berat misalnya, jadi silakan teman-teman gunakan Z5, Z7 atau Z9. Ya harganya emang agak berbeda ya, ada 90.000 atau bahkan yang 100.000. Tapi kalau memang sering dipakai untuk ngegame itu kan berat banget. Jadi silahkan gunakan yang
Ada warna tinta kayak apa namanya, warna emas gitu ya. Pastanya pasta emas. 150 ribuan. Tapi betul-betul dingin. Nah, jadi kalau untuk pasta prosesor saja, untuk yang laptop saya gunakan Z5 misalnya, kalau untuk perbaikan kondisi laptop itu overheat, saya gunakan ini, paling tidak untuk jasa servis ya 150.000 itu sudah standar minimal. Tapi teman-teman juga banyak yang apa namanya, banyak yang menggunakan apa itu tadi saya mau bilang. Jadi ada banyak yang menggunakan pasta-pasta yang berbeda ya. Ada pasta yang Cina, itu pasta apa namanya saya lupa. Tapi kalau untuk prosesor laptop memang sebaiknya pakai gunakan Z3 Deepcool ya, Deepcool Z3, Z5 ataupun yang lain. Dan juga yang teman-teman mentarif 200.000, 250.000 itu banyak. Ukuran penggunaan pasta minimal berapa bulan sekali? Kalau pasta itu tidak bisa diprediksi ya, cuman kita juga bisa mempertimbangkan beban kerja terhadap komputer yang kita pergunakan. Kalau emang beban kerjanya berat dan pasta yang kita pergunakan pasta biasa yang botolan 10 ribuan itu, paling tidak 6 bulan sekali udah dicek. Tapi kalau untuk Deepcool, khususnya untuk komputer misalnya PC ya, PC digunakan Deepcool Z3, Z5 ini 1 tahun pun masih bagus. Jadi ngasih pastanya pun cukup sedikit saja, cukup segini aja, secuil aja nggak masalah. Jadi yang penting posisi ini si kipas dan juga si prosesor itu betul-betul terhubung oleh pastanya itu. Ya. Nah, kemudian cara untuk memasangkan kipas prosesor. Lihat dulu posisi kabel ya. Posisi kabelnya diperhatikan juga, jangan sampai kabel ini nanti melilit, ngebilet. Jangan sampai ngebilet karena itu nanti berisiko terhadap kipasnya ya. Jadi jangan sampai nanti kipasnya berhenti gara-gara ini, gara-gara kabelnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan beberapa slot ya, slot power untuk kipas. Ini ada bisa dipakai. Ini ada 4 kaki ya. Kelihatan nggak? Ada 4 kaki. Kemudian di bagian yang lain juga ada. Mana ini? Nah, di bagian sini juga ada nih, di bagian bawah. Ada tulisannya Chafen. Di sini juga sama, CPU fan. Alternatifnya boleh pakai ini, boleh pakai ini ya. Kalau yang di bawah ini 3 kaki, tapi kalau yang di atas 4. Bedanya apa? Kalau kita pergunakan jumper yang di bagian atas, kipasnya, maka prosesor ini kipasnya bisa bekerja secara maksimal. Artinya sensor nanti akan berfungsi. Jadi kabel yang berwarna biru akan berfungsi. Tapi kalau saya pakainya posisi yang di sini, yang di bagian paling bawah, karena di sini hanya 3 saja, berarti warna biru nanti tidak bekerja. Jadi kipas itu dari awal sampai akhir, sampai sepanas apapun komputer itu, putaran kipas masih akan sama. Ya. Nah, saya pergunakan yang di bagian atas. Nah, kemudian bagaimana caranya memasangkan ke motherboardnya. Oke, pertama, kalau kipasnya model seperti ini, saya sarankan teman-teman ngeset dulu dari bagian sininya. Ya, dari bagian sininya kita set dulu. Nih lihat nih, ada tanda panahnya ya. Tanda panahnya posisi ini posisi unlock. Ini saya kembalikan seperti tadi, seperti semula. Jadi posisinya seperti ini. Jadi saya putar ini searah jarum jam, tapi posisinya saya angkat, saya tarik ya. Saya tarik sehingga posisi di sini
Nah, kuncinya belum masuk, kuncinya belum keluar. Tuh ya. Nah, yang bagian sini pun juga sama. Ini pun juga sama. Nah, saya putar seperti ini, mentok. Kemudian bagian sini juga sama, saya putar mentok. Bagian sini juga sama, saya putar mentok. Nanti di video yang sudah terupload barangkali berbeda ya. Nanti silahkan digunakan cara mana yang paling nyaman menurut teman-teman. Yang paling aman ya. Paling aman dan nyaman silahkan dipakai. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, nah ini tinggal dimasukkan saja nih. Tinggal dimasukkan, jangan ditekan dulu. Jangan ditekan dari sini. Kita pasangkan dulu, kita paskan di posisi ininya, posisi lubangnya ya. Nah, seperti ini. Posisi lubangnya dulu kita paskan. Sehingga nanti nguncinya gampang. Nah, oke. Kalau sudah pas, langkah berikutnya, ini tinggal kita tekan. Tekan gini. Nah, dia sudah ngunci. Ini juga sama. Tuh, kunci. Ini juga sama. Oke. Ini juga sama terakhir. Tuh. Nah, jadi tidak perlu mutar lagi. Karena kalau kita pasangkan dulu kemudian diputar untuk mengunci agak berisiko. Berisikonya apa? Karena kuncinya ini kan bukan pakai baut ya. Jadi dia lebih aman kalau kita set dulu kuncinya di bagian atas sebelum kita pasangkan, kemudian nanti tinggal didorong saja. Nah, oke. Kemudian barulah konektor kipasnya saya pasangkan. Oke, selesai. Nah, kemudian masuk ke memori. Nah, karena memorinya ini saya pergunakan dua dengan kapasitas yang sama dan frekuensinya juga sama. Dengan kapasitas dan frekuensi yang sama, maka ini boleh diposisikan dimanapun ya. Dengan merek juga sama, kebetulan ini saya gunakan sama-sama Samsung. Nah, saya pasangkan di sini. Untuk kakinya sesuaikan dengan kuncinya masing-masing. Nah, kita kunci dulu di salah satu bagian bawah, misalnya kita tekan sampai terkunci bagian bawah, baru kemudian yang atas. Nah, hingga dia sudah kencang. Bagian satunya pun juga sama, seperti ini. Kita tekan sampai terkunci, bagian atas juga sama. Nah, pastikan betul-betul terkunci, sudah terkunci seperti ini, tidak ngambang ya. Hati-hati kalau pemasangan perangkat yang masuk ke dalam slot, jangan sampai masih ada bagian yang ngambang, karena ini kan berkaitan dengan kaki-kaki yang ada. Bahayanya ketika kaki-kaki yang ada itu ada positif negatif, ketika dia masih ngambang dan posisinya di positif masuk ke negatif, akhirnya apa? Bus, keluar api, keluar asap ya, sehingga dia konslet. Nah, jadi harus menjaga jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, ini sudah bisa kita tes. Maksudnya sudah bisa kita tes itu sudah bisa hidup atau belum? Sudah bisa tampil atau belum? Karena apa? VGA kita hanya menggunakan onboard saja. VGA saya tidak pergunakan VGA card ya. Jadi syarat untuk komputer bisa tampil di monitor adalah motherboard, prosesor, memori, sama VGA. Cukup, itu saja. Nah, kemudian syarat untuk menyala apa? Syarat untuk menyala adalah kita harus menggunakan power supply. Ya. Harus menggunakan power supply. Nah, tetapi dalam kondisi misalnya ini komputer servisan, dalam kondisinya misalnya saja mati total gitu. Mati total, nah maka salah satu hal yang harus kita cek pertama kali, kalau memang kondisinya mati total artinya tidak bisa dinyalakan sama sekali,
kita tekan switch, tetapi tidak respon, tidak ada lampu indikator sama sekali. Maka yang pertama kali kita tes adalah power supply-nya. Apakah dia masih berfungsi atau tidak, apakah dia masih menyala atau tidak, ini yang harus kita tes. Nah, bagaimana caranya mengecek power supply masih nyala atau tidak, bisa hidup atau tidak? Kita bisa ngetes secara langsung ya, tanpa menggunakan motherboard, hanya menggunakan ini saja, hanya power supply-nya saja. Dan kita juga butuh bantuan pinset. Butuh bantuan pinset atau kalau tidak pakai kabel saja, kabel telanjang itu untuk kemudian kita hubungkan. Nah, kabel mana saja yang akan kita pakai, yang akan kita tes untuk menyalakan power supply ini. Nah, di sini ada banyak warna ya, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna oranye dan lain sebagainya. Warna hitam itu ground. Jadi warna hitam dimanapun itu fungsinya ground. Jadi kalaupun posisinya di sini, ini juga sama-sama ground. Ya. Nah, kemudian warna hijau di sini, ini fungsinya sebagai on power. Dia tidak punya daya, tidak punya tegangan berapa volt, dia tidak punya. Tapi kalau yang merah, yang kuning ini punya. Misalnya merah tegangannya berapa? 5 volt misalnya. Kemudian yang warna kuning tegangannya berapa? 12 volt. 12 volt itu fungsinya untuk apa saja? Untuk kipas, tadi kemudian untuk prosesor itu sebesar 12 volt. Ya. Nah, sehingga cara untuk menyalakan power supply tanpa menggunakan motherboard, kita cukup menggunakan ini saja, menggunakan pinset. Kita hubungkan antara yang berwarna hijau, ya, yang berwarna hijau dengan yang berwarna hitam. Oke, ini saya hubungkan dulu dengan sumber listrik. Ya. Kita hubungkan dulu seperti ini. Ya, posisi on. Kemudian ini nggak kelihatan ya putarannya ya. Nah, ini masih mati. Ya, masih mati. Nah, kemudian untuk menghidupkannya, kita bisa menghubungkan yang berwarna hijau dan yang berwarna hitam. Caranya hubungan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, sehingga dia menyala. Nah, ini kipas mutar. Jadi kalau dicek, dengar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang power supply ini sudah bisa menyala, nah berarti ini bisa kita pergunakan, ya, bisa kita pakai. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk ngetes hasil rakitan kita yang tadi, ya, hasil rakitan yang sudah kita set di motherboardnya tadi. Nah, jadi yang ini, ya, yang ini 24 pin. 24 pin saya pasangkan. Kemudian kabel 4 pin. Seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa kabel 4 pin ini fungsinya adalah untuk supply ke prosesor ya. Jadi saya pasangkan ke sini. Oke, seperti itu. Jadi 24 pin, kemudian 4 pin masuk ke dalam prosesor. Nah, kemudian ini saya masukkan, ya, saya pasangkan, kelihatan ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menyalakan, si motherboard ini, ya, menyalakan motherboardnya. Kita akan menggunakan front panel, ya, menggunakan front panel yang ada di motherboardnya.
seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa front panel itu biasanya berada di bagian pojok kanan bawah. Biasanya di sini. Kalau tidak ada di sini, cari bagian yang lain. Nah, ternyata di sini. Tidak kelihatan ya. Nah, ini deh. Nah, ini ya. Ada 9 kaki di sini. Kelihatan nggak? Samar-samar ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini 9 kaki. Ada 1 kaki di bagian kanan atas itu yang kosong. Nah, bagian yang dekat dengan kaki yang hilang, bagian kirinya, 2 kaki ini fungsinya untuk power. Ya, 2 kaki ini fungsinya untuk power yang bagian atas. Kemudian di seberangnya bagian bawah, 2 kakinya lagi, ini fungsinya untuk restart. Di samping kirinya dari tombol power tadi, samping kirinya lagi 2 kaki ini, bagian ujung, ini fungsinya untuk power LED. Jadi lampu indikator yang berwarna hijau. Ya. Kemudian bagian bawahnya lagi, ini fungsinya untuk HDD LED. Lampu indikatornya biasanya berwarna merah. Jadi kalau teman-teman menyalakan PC, ada lampu ketap-ketip warna merah, itu berarti tandanya harddisk sedang bekerja. Tapi kalau kita nyalakan, tapi kok tanda warna merahnya itu enggak ketap-ketip, biasanya ketap-ketip, berarti tidak ada aktivitas saat itu. Jadi harddisk dalam kondisi istirahat. Nah, sehingga cara untuk menyalakan motherboard ini cukup dengan menghubungkan ini saja, 2 kaki ini. Ini kita hubungkan dulu. Ini kondisinya mati. Saya nggak tahu ini sudah mati atau masih hidup. Saya cek dulu ya. Bentar. Tadi saya ngambil dari sisi yang lain. Oh ya. Oke, saya hubungkan di sini. Nah, sehingga ini menyala sekarang. Lihat ya. Saya matikan lagi. Berarti saya hubungkan kembali yang ini. Ya, saya cek kembali begini. Nah, nggak dia mati. Nah, jadi begitu. Jadi hubungkan saja 2 kaki ini, nah, sehingga dia menyala. Gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu saja. Nah, tetapi ini kan masih belum dites. Apakah di monitor juga bisa tampil atau tidak? Saya cek dulu ke monitor. Saya hubungkan ke monitor. Cek ya. Penjelasan.
Nah, lihat. Tampil. Nah, berarti kalau sudah tampil seperti ini, sudah ada tulisannya begini, berarti komputer ini sudah siap dirakit ke PC. Jadi kalau belum tampil seperti ini nih, belum tampil begini, jangan dirakit dulu. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah kita rakit, sudah kita masukkan ke dalam casing, ternyata jebulnya belum bisa hidup atau tidak bisa tampil ke monitor. Nah, jadi dua kaki di bagian bawah tadi yang saya tekan, itu fungsinya adalah untuk merestart. Nah, saya tekan dua kaki yang di bawahnya tadi. Nah, sehingga dia mati, restart ya. Kemudian dia akan menyala lagi. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti kalau sudah begini, ini sudah siap kita rakit ke komputer, ke casingnya. Ini saya matikan. Oke. Nah, kemudian saya rakit ke casing sekarang. Nah, jadi merakit itu ataupun memperbaiki komputer yang bermasalah, yang sekiranya kita curiga kerusakannya itu di hardware. Jadi begini cara untuk ngeceknya ya. Jadi untuk laptop beda lagi. Kalau untuk PC seperti itu kondisinya. Jadi kita bongkar dulu di luar hal-hal apa saja yang paling penting, yang paling utama. Kalau emang tujuan kita pengen untuk tampilan, ya faktor apa saja nih yang bisa untuk tampilan, komponen apa saja yang berpengaruh. Berarti kan prosesor, VGA, sama memori. Itu yang pertama. Oke, saya rakit ke casing sekarang. Bentar. Nah, jadi kalau untuk masuk ke dalam casingnya ini, ya, masuk ke dalam casingnya ini, nah yang perlu teman-teman pahami di sini yang utama adalah kabel-kabel ini ya, fungsi-fungsinya ini untuk apa saja. Jadi harus diketahui. Contoh misalnya ini ada keterangan di sini USB. USB berarti dia fungsinya adalah untuk USB yang berada di bagian casing, bagian depan. Ya, bagian depan. Karena ini kabel-kabel front panel semua. Jadi untuk USB bagian depan. Dan hati-hati ketika kita memasangkan kabel yang ada warna hitamnya. Ya. Ketika kita memasangkan kabel yang berwarna hitam, ada warna hitamnya. Artinya kalau ada warna hitam, berarti dia ground. Artinya nanti posisi pemasangan di motherboard nggak boleh kebalik sama sekali. Kalau kebalik resikonya apa? Konslet pasti. Kita paksakan kebalik gitu, kita pasangkan flash disknya mati. Ya. Kemudian yang ini audio. Nah, audio itu berarti untuk konektor audio yang berada di depan, untuk headset misalnya ya. Nah, biasanya audio itu berada di bagian belakang. Bagian belakang. Nah, ini dia. Bagian belakang dari bagian sini ya. Biasanya di sini atau di tengah-tengah ini. Audio. Kalau yang USB tadi, ini bisa memilih yang ini. Ini boleh, ini boleh. Ada tulisannya USB di sini. Nah, kemudian kalau yang ini ada 4. Ada 4, ini fungsinya masing-masing berbeda. Yang ini misalnya yang berwarna oranye, ini ada tulisannya power SW, berarti untuk tombol power. Kemudian yang ini yang berwarna biru, ini tulisannya reset SW, berarti untuk tombol restart. Kemudian yang berwarna ini merah,
Ini fungsinya untuk HDD LED, berarti lampu indikator LED. Jadi lampunya dari lampu indikator harddisk ya, lampunya berwarna merah sesuai dengan kabelnya. Nah, kemudian kalau yang berwarna hijau, ini fungsinya untuk power LED, sehingga di sini nanti dipergunakan untuk lampu indikator yang berwarna hijau. Nah, ini tidak ada warna hitam, ya, tidak ada warna hitam, hanya kombinasinya dengan warna putih saja. Artinya apa? Pemasangannya nanti di dalam motherboard itu boleh bolak-balik, mau posisi merahnya, mau posisi putihnya di bagian utara boleh, mau dibalik menjadi bagian selatan itu boleh, nggak masalah. Jadi nggak akan konslet, gitu ya. Jadi nggak akan konslet. Semuanya sama. Ini tidak ada warna hitamnya. Jadi mau dibolak-balik nggak masalah. Yang penting adalah posisi pemasangannya di sini harus sesuai dengan konfigurasi kaki-kakinya. Mana posisi kaki power, mana posisi kaki restart, mana posisi HDD LED, mana posisi power LED. Itu yang harus disesuaikan. Ya. Artinya kalau salah memasang, posisi restart ditaruh di power ataupun power ditaruh di restart, ya berarti fungsinya kebalik. Masih bisa berfungsi, cuman kebalik, tombolnya berfungsi berbeda. Gitu. Oke. Kemudian untuk memasangkan ke sini, jadi memasangkan ke casing, pertama kita pasangkan dulu power supply. Ya. Power supply, ini sudah saya pasangkan power supply-nya karena sudah ada, jadi tinggal motherboard-nya saja. Nggak kelihatan di situ ya. Nah, jadi posisinya ini bagian belakang, ini bagian depan. Saya taruh dari bagian belakangnya dulu. Ini akan berada di bagian belakang. Sehingga posisinya begini. Ya, saya masukkannya begini. Pastikan tidak ada kabel-kabel yang menghalangi di bagian dalam dari casingnya. Nah, kalau untuk bautnya, untuk baut di yang untuk ngunci ininya, ngunci motherboardnya secukupnya saja, nggak perlu banyak-banyak. Paling tidak 4 sisi terwakili. Saya hanya masang 4, ya, hanya masang 4 baut di seluruh tepat. Jadi hanya 4 baut saja sudah cukup, nggak usah terlalu banyak. Jadi yang penting terwakili. Nah, kemudian kabel power yang 24 pin ya, 24 pin saya pasangkan. Oke. Kemudian supaya tidak lupa, kabel power 4 pin untuk prosesor saya pasangkan. Oke. Nah, kemudian front panel kita pasangkan. Saya pasangkan dulu di sini yang paling mudah, ada USB dan audio. Saya pasangkan audio berada di bagian belakang. Kalau untuk audio dan juga USB ini sebenarnya sudah ada kuncinya, jadi nggak perlu khawatir nanti kebalik. Karena ada bagian yang tertutup, jadi tidak akan bisa dipaksakan sebenarnya, kecuali kalau memang kita paksakan benar-benar didorong, itu akan patah. Oke, kemudian nah front panel untuk power, restart, dan yang HDD LED dan juga power LED. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bolak-balik boleh. Ya, saya pasangkan satu-satu. Power, kemudian restart,
capacitor tadi berada di bawahnya ya, bawahnya power. Sekali lagi untuk posisi kabelnya mau utara selatan dibalik menjadi selatan utara boleh. Nah, tidak ada positif negatif kalau ini. Kemudian power LED juga sama. Oke. Nah, setelah front panel, kemudian yang kita perlukan apa? Nah, supaya komputer ini bisa bekerja, supaya komputer ini bisa berfungsi, supaya bisa dipakai, maka saya tambahkan hard disk. Nah, hard disk ini kan sebagai media penyimpanan. Dan di dalam hard disk ini pun sudah terinstall sistem operasi. Jadi saya sudah menggunakan Windows 7 ya. Menggunakan Windows 7 dan aplikasi pun sudah saya instalkan. Nah, ini hard disknya saya pergunakan hard disk SATA. Ya. Saya pakaikan hard disk SATA dengan kapasitas sebesar berapa nih? 160 GB. Mereknya Samsung. Ini hard disk lama. Jadi ini saya pasangkan di bagian manapun boleh. Di bagian slot yang tersedia di sini. Pasangkan dulu. Oke. Nah, kemudian kabel datanya. Nah, kabel data SATA itu yang seperti ini. Di kabel data SATA silakan mau pergunakan yang berwarna merah, mau warna oranye, warna biru, mau warna hitam, silakan saja. Tapi biasanya untuk yang berwarna oranye ataupun yang warna biru, itu biasanya lebih bagus kualitas kabelnya. Ya. Sini saya hanya punya warna merah saja. Nah, posisinya di mana yang harus kita pakai? Di sini di motherboard itu ada tulisan SATA 0, SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. Jadi kita pergunakan urutan yang paling atas. Ya, saya gunakan di sini di SATA 1. Saya posisikan di SATA 1. Kuncinya juga sudah ada, jadi nggak mungkin kebalik memasangnya. Dan karena SATA ini kuncinya terlalu tipis ya, jadi harus hati-hati jangan sampai nanti belok. Karena ini berkaitan dengan data yang ada di dalam hard disknya. Jadi hard disk itu kan sensitif soalnya. Kabelnya saya pasangkan di sini, kabel data. Nah, kemudian kabel powernya, kabel power untuk SATA ini ada dua ya. Ini yang kabel untuk model IDE, yang ini untuk yang SATA. Jadi kita pakai yang bagian ujung, yang ini berarti. Ya. Yang ini saya pasangkan. Oke, selesai. Nah, tinggal merapihkan saja. Merapikan gimana caranya supaya kabelnya ini enggak pajuriwet. Nah, kabelnya enggak tidak berantakan. Ya. Seperti ini kondisi di dalamnya. Ya. Sekarang saya tes apakah ini sudah bisa dihidupkan dan tampil ke monitor atau belum. Cek. Saya nyalakan.
Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini artinya kalau sudah sampai ke sini berarti perakitan kita sudah berhasil. Nah, jadi begitu prosesnya. Jadi proses untuk merakit komputer itu kita awali dari luar dulu. Kalau memang dari posisi sebelum kita masuk ke dalam sebelum masuk ke dalam casing sudah kita pastikan bahwa itu bisa menyala, bisa tampil ke monitor, barulah kita masukkan ke dalam casingnya. Kelihatan tempat colokannya ya? Nggak kelihatan ya? Dijerok soalnya di dalam. Kalau colokannya begini, saudara. Ya, ini rada. Ya, kalau untuk konektor-konektor yang tadi dipakai untuk tombol power, untuk tombol restart, ya sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini, yang ada di bawah ini tadi ya. Nah, yang ini konektor power yang 24 pin, yang ini yang 4 pin tadi sudah masuk. Kemudian posisi hard disk saya pasangkan di tengah-tengah. Ini yang jelas antara posisi kabel power dengan kabel data dia berdempetan untuk model SATA. Kalau model IDE itu untuk kabelnya kan lebar. Kabel datanya lebar. Jadi nanti acuannya warna kabel power dengan warna kabel data itu berhadapan warna merah. Jadi warna merah di kabel data berhadapan dengan warna merah di kabel power. Sebenarnya kalau ini pun juga sama, warna merah itu lebih dekat dengan kabel datanya. Alas rakit bebas. Alas rakitnya bebas, yang penting begini. Alas itu yang penting dia bukan berupa konduktor, bukan ya. Jadi isolator yang penting bebas lah, yang penting nggak nyetrum gitu. Jadi jangan langsung di lantai. Kalau di lantai soalnya nyetrum, ngeground. Ya. Paling tidak dialasi dengan kain, kertas, atau di meja sekalian. Jadi biar aman. Karena kalau misalnya di lantai secara langsung, karena kan kadang-kadang juga kita megang listrik itu, kalau listriknya memang betul-betul ngeground ya, atau monitornya memang bocor, sudah kita nginjak lantai pun kita megang casing itu kan biasanya ikutan nyetrum. Nah, sehingga pada saat kita merakit pun juga sama seperti itu kondisinya. Jadi paling tidak alasilah pakai alas kayu, papan, atau pakai kain, aman. Hindari juga kondisinya gini, kalau kita melepaskan bongkar-bongkar motherboard ya, hindari pada saat kita berkeringat. Jadi tangan usahakan bersih, tangannya jangan basah. Ada teman-teman saya yang siswa yang sudah terdahulu itu, ada beberapa di antara mereka itu saya nggak tahu ya, memang tangannya kayaknya mudah basah gitu. Jadi pada saat dulu tuh ngikuti teknisi laptop yang seharusnya memang bermainnya di elektronika ya, dan itu sedang memperbaiki kerusakan, ada laptop servisan waktu itu. Jadi tangannya memang basah, jadi mudah berkeringat. Kondisi laptopnya sudah kondisinya hidup masih, tapi tidak tampil memang. Beliau pegang, akhirnya malah konslet. Jadi memang harus hati-hati betul pada saat kita megang perangkat elektronika yang telanjang begitu. Motherboard, apalagi kalau motherboard itu kan banyak layernya ya, paling tidak kan ada 3 layer. Kalau di PC ini kan hanya 1 layer saja di bagian atas. Kalau laptop kan atas bawah. Sehingga memang harus hati-hati.
kalau pengen lihat spesifikasi komputer yang tadi dirakit, salah satu caranya untuk melihat spesifikasi itu cukup dengan klik kanan di sini ya. Klik kanan di komputer, atau kalau di Windows 8 atau Windows 10 ada di PC tulisannya. Klik kanan saja, kita pilih properties. Ini standar minimal untuk melihat spesifikasi komputer. Paling tidak di sini kita bisa melihat apa? Prosesor ya. Prosesor saya pergunakan Intel Core 2 Duo. Serinya E8400 dengan kecepatan 3,0 GHz. Kemudian installed memorinya, memori yang terpasang sebesar 2 GB. Sistemnya atau Windows operasinya, Windows yang saya pakai Windows 7 32 bit. Ya. Kenapa saya pakai 32 bit? Karena RAM-nya yang terpasang hanya 2 GB. Kalau yang kita pasang memorinya 4 GB misalnya, saya berani menggunakan yang 64 bit. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Tentunya nanti kalau ketemu dengan servisan, ya ketemu dengan komputer yang bermasalah, tidak bisa tampil di monitor, tidak bisa menyala, ya prosesnya begitu. Kalau tidak bisa tampil, intinya hanya indikatornya 3 saja, 3 perangkat yang perlu kita curigai. Satu prosesor, RAM dengan VGA. Tapi kalau prosesor itu kan sudah terlalu jauh, jadi yang paling memudahkan itu kalau kondisinya no display, RAM-nya dulu yang dicek. Kalau kondisinya VGA-nya on board misalnya. Jadi cukup RAM-nya dulu dicek, RAM-nya bersihkan, kalau sudah pasangkan kembali. Kalau misalnya dengan RAM juga tidak berpengaruh, masih no display, sedangkan VGA-nya on board misalnya, cukup di clear. Namanya clear CMOS. Clear CMOS itu caranya melepaskan baterai CMOS sekitar 5 detik, kemudian pasangkan kembali. Cuman kalau sudah di clear CMOS berarti kita harus ngeset kembali settingan tanggal dan waktunya nanti. Jadi ada beberapa settingan BIOS yang memang harus kita atur kembali. Tapi kalau misalnya dengan cara dengan cara ngecek di mengecek di RAM, kemudian dengan cara mengclear CMOS-nya, tapi juga ternyata tidak berhasil, ada kemungkinan baterai CMOS-nya memang sudah betul-betul habis. Jadi gini, baterai CMOS itu kan kapasitasnya 3 volt ya. Kapasitas tegangannya 3 volt. Jadi standar toleransi baterai CMOS masih bisa dipakai kalau memang kapasitasnya masih di angka 2,5 volt. Jadi kalau di bawah itu, saya rekomendasikan langsung ganti aja deh. Jadi kalau misalnya sudah tinggal sisanya 2 volt saja, udah jangan dipakai lagi, ganti. Karena ada beberapa BIOS bawaan dari motherboard tertentu. Memang dia tidak mampu untuk menerima CMOS yang lemah seperti itu. Contoh kasus begini, di laptop Lenovo ya. Di laptop Lenovo, kemudian di laptop Toshiba Lenovo G40 dengan Toshiba L110, itu ketika CMOS-nya di angka 2 volt, laptop nggak bisa menyala. Tapi ketika kita lepas baterai CMOS-nya sekalian, bisa nyala. Artinya apa? Baterai CMOS harus betul-betul masih prima, paling tidak 2,5 volt. Apalagi kalau kita langsung ganti saja menjadi 3 volt kan aslinya. Memang normal. Nah, artinya gini, ketika kita membeli baterai CMOS pun harus dipertimbangkan ya. Memang baterai CMOS itu kan bervariasi harganya. Ada yang 2 ribuan, ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribuan. Kalau yang 10 ribuan ya bertahun-tahun pun juga masih bagus.
masih tahan. Itulah kenapa kalau baterai CMOS di PC itu banyak kasus yang sering baterainya habis. Maka munculnya apa? CMOS checksum error, settingan tanggal dan waktu sering berubah. Tapi kalau untuk laptop-laptop yang terbaru sekarang, itu mayoritas menggunakan baterai CMOS yang bagus. Beda kasus ya kalau dengan laptop Axio misalnya, ataupun laptop Direct atau laptop Advance. Kalau laptop itu kan laptop-laptop harga-harga bawah. Maka banyak kasus yang baterai CMOS itu lemah terjadi pada laptop Axio. Banyak kan gitu. Nah, ada lagi silahkan. Jadi sebenarnya antara baterai CMOS di laptop dengan di PC juga sama ya. Modelnya sama. Kalau untuk motherboard lama tapi. Jadi kalau untuk motherboard laptop yang lama semacam laptop laptop Acer 4738Z itu termasuknya laptop lama. Jadi baterai CMOS-nya ya sama persis dengan baterai CMOS-nya PC, komputer desktop. Tapi kalau laptop-laptop yang terbaru, yang generasi sekarang, yang keluaran tahun 2014 ke sini, itu rata-rata baterai CMOS-nya sudah menggunakan baterai CMOS yang dibungkus gitu ya. Baterai CMOS yang dibungkus sehingga pemasangannya menggunakan kabel. Atau di laptop-laptop yang kecil, netbook, ataupun yang touchscreen, biasanya baterai CMOS-nya memakai baterai CMOS kecil. Harganya lebih mahal dari baterai CMOS biasa. PC mati tapi sering problem di power supply. Setelah power supply diganti normal, Mas? Oke. Nah, kalau sering terjadi begini, sering kerusakannya sering terjadi pada power supply, itu biasanya berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan sumber tegangan utama, sumber tegangan listriknya. Karena itu kan belum masuk ke dalam ini, belum masuk ke dalam perangkat komputer kita. Jadi gini, komputer kita itu bagian dalam dari casing itu kan terlindungi oleh apa namanya protektor. Nah, protektor itu ada di dalam power supply. Nah, power supply ketika dia sudah rusak duluan, berarti sumbernya adalah dari sumber tegangan listrik. Itulah makanya kenapa komputer kita, baik itu laptop ataupun juga di PC desktop itu, sebaiknya dilengkapi dengan apa? Namanya stabilizer, stafol ya. Jadi voltage regulator. Jadi untuk menstabilkan itu. Hati-hati kalau sudah begini Mas, kalau sudah apa namanya power supply sering mati begini, hati-hati dengan keamanan datanya karena ini kan berkaitan dengan hard disk juga nantinya. Jadi kalau power supply-nya sudah sering mati, berarti kan kecurigaan kita berada pada sumber tegangan listriknya. Nah, tetapi ketika sumber tegangan listrik itu tidak bekerja secara normal, artinya nanti output dari power supply pun tidak stabil. Yang seharusnya 12 volt mungkin keluarannya hanya 11,5. Atau bisa jadi kalau misalnya jangan sampai gini. Kalau sampai power supply-nya bocor, itu bisa saja keluarnya lebih besar gitu. Jadi makanya sangat riskan sekali terhadap keamanan data yang berada di hard disk. Maka biasanya emang hard disk itu kondisi rusak, bad sector misalnya, atau bahkan sampai mati sama sekali, mayoritas itu terjadi karena sumber dayanya, sumber tegangan yang masuk ke hard disknya.
Nah, sedangkan sumber hard disk itu kan masuknya dari power supply. Keamanan power supply itu sumbernya dari sumber tegangan listrik utama, itu dari PLN-nya langsung. Nah, maka memang, nah ini, awalnya listrik sering turun, iya. Karena memang kondisinya berarti kan fluktuatif itu. Jadi tegangan listrik yang tidak stabil. Kayak sarannya ya gunakan saja stabilizer. Stabilizer itu sudah aman. Stabilizer beda dengan UPS ya. Kalau UPS itu kan untuk mengamankan ininya pada saat listriknya mati misalnya, dia masih mampu menahan daya, masih punya cadangan. Tapi kalau untuk stabilizer itu untuk mencegah jangan sampai komponen elektronika yang kita pergunakan, yang kita pasang itu rusak gara-gara apa? Gara-gara tegangannya naik turun, dayanya naik turun. Memang sangat beresiko. Ya masih beruntung kalau hanya power supply-nya saja. Khawatirnya itu kalau sudah sampai ke apa namanya? Kalau nanti sampainya ke hard disk ya. Kalau sudah ke hard disk, wassalam tuh datanya. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk sementara saya belum ada pertanyaan. Oke, siap. Masih ngikutin aja. Oke. Merek power supply itu kalau yang mau bagus ya banyak sebenarnya kalau merek-merek power supply yang branded, ada Ersis, kemudian ada apa itu namanya, kok Ersis ya, apa aja sebentar, cuman harganya emang lebih bagus juga. Phenom itu juga bagus, termasuk juga dengan ini ya, termasuk juga dengan memori. Kalau Phenom itu kan memang khusus untuk gaming. Jadi kalau kita pengen memilih power supply mana yang harus kita pergunakan, sebenarnya yang perlu dilihat itu yang pertama tegangan outputnya dulu berapa, dayanya berapa. Kalau yang aman itu kan ya dayanya 400 ya atau 450 itu sudah standar. Jadi 450 ataupun juga yang lebih tinggi dari itu. Misalnya saja 500 atau 600. Nah, kalau untuk teman-teman yang seneng nge-game, yang memang kebutuhan komponen di dalamnya itu lebih besar, karena biasanya kalau untuk nge-game itu kan pakai VGA juga VGA yang besar. Sehingga supaya menjaga kestabilan tampilan, maka VGA-nya pun harus menggunakan power sendiri. Maka ya paling tidak gunakanlah yang 500 volt. 500 watt kok, 500 volt. 500 watt yaitu 450 watt paling tidak. Nah, jadi ada Corsair. Kalau Corsair itu lebih bagus lagi, jadi lebih awet malah. Cuman kalau untuk yang standar ya Corsair ya. Corsair, kemudian Phenom. Kalau untuk yang biasa-biasa ya pakai Mentari, ada Stari, itu mah merek-merek KW yang penting bisa dipakai doang. Nah, jadi biasanya kalau merek-merek yang dipakai untuk server ya, biasanya dipakainya Phenom, kalau enggak Corsair. Itu yang memang betul-betul bagus secara kualitas penggunaan 24 jam. Oke. Seperti itu barangkali untuk materi hari ini ya. Besok itu sudah
tahun baru. Jadi untuk besok kita istirahat dulu. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan kembali hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 2. Hari Sabtu tanggal 2. Di situ akan saya bahas proses sebelum install ulang. Jadi proses sebelum install ulang itu apa saja yang harus kita persiapkan, ya, yang harus kita persiapkan, termasuk juga dengan saya pengen mengenalkan dulu nih software-software apa saja yang teman-teman harus miliki. Jadi kalau misalnya masih belum punya, nanti saya share deh linknya supaya bisa teman-teman download. Ya. Karena sebenarnya dulu tuh sudah saya simpan di Google Drive, cuman Google Drive saya yang lama malah tersuspend, jadi nggak bisa diakses lagi. Jadi ini baru beberapa saja yang sudah diupload ulang. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya butuhkan master Windows tertentu ataupun software-software yang sekiranya nanti diperlukan, nanti akan saya share linknya untuk bisa di-download. Ya. Dan untuk kalau hari Sabtu di jam yang sama masih bisa, jam 4. Saya? Oke. Jadi kita ketemu lagi besok hari Jumat, hari Sabtu tanggal 2 jam 4 sore dengan materi ya persiapan sebelum melakukan install ulang, termasuk juga dengan cara untuk bagaimana caranya supaya ketika kita menginstal ulang itu virus-virus yang ada pada di komputer yang sedang kita tangani itu tidak balik lagi. Karena banyak ketika kita sudah menginstal ulang, ternyata virusnya balik lagi, langsung jedul lagi. Termasuk ini nanti saya sarankan, saya rekomendasikan beberapa master Windows yang harus teman-teman punya. Ada beberapa master Windows yang berat, ada beberapa master Windows yang ringan. Jadi supaya nanti pada saat kita menservis begitu, memperbaiki komputer orang, jangan sampai sudah diinstal ulang sama kita kok malah tambah berat gitu. Artinya emang harus kita sesuaikan ya spesifikasi di Bayangkara. Spesifikasi komputer yang sedang kita tangani dengan master Windows yang akan kita pergunakan. Oke, kita lanjutkan lagi besok hari Sabtu ya. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat dari saya yang keliru. Selamat tahun baru. Selamat juga untuk teman-teman yang barangkali nanti malam akan merayakan tahun barunya. Semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.